Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Semoga kita senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat agar nikmat-nikmat ini Allah tambahkan. Semoga pula kita optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga nikmat pun ditambah lagi oleh Allah. Hidup kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Sebagaimana janji Allah di Ali Imran 31, fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikuti Rasulullah, Allah akan mencintaimu, merahmatimu dan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Semoga yang hadir siang hari ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, sekarang tanggal berapa? 19 ya. 19 Syakban. Ngene iki lho, nek kalendernya Syakban aja ndak tahu, jangan-jangan Ramadan kebablas nanti. Ya. Kita sekarang ada di bulan yang ke-8. Bulan ini memang sering diabaikan karena diapit 2 bulan. Diapit 2 bulan yang mulia. Satunya Rajab bulan 7, satunya Ramadan bulan 9. Sehingga bulan Syakban ini seringkali diabaikan karena diapit 2 bulan besar. Padahal kita bisa mengambil amaliyah di bulan Syakban yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW dalam hadis Bukhari nomor hadis 1969, Muslimnya 1156. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan karena Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yakhula la yadu aksara fi Ramadan wa mara'aitu aksara syamakum syama minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak pula aku melihat Rasul itu memperbanyak puasanya hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka Rasul Muhammad SAW itu memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Bahkan beliau puasa dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 25. Itu beliau. Kalau kita mau mencontoh beliau bagus. Tapi paling tidak misalnya Senin Kamis itu udah dapat 8 hari. 4 Senin, 4 Kamis. Nambah ayal wumbit jadi 11. Sudah bagus. Mau lompat-lompat di bulan Sya'ban, sehari puasa setelah tidak dapat 15. Kenapa Rasul memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban? Puasa sunnah. Dalam Syarah Fathul Bari, syarahnya hadis Bukhari, dan sambil pula syarahnya Muslim dari Imam Nawawi rahimahullah. Hakikatnya
ibadah fardu itu punya rawatib. Contoh kita siang ini. Kita sholat fardu, duhur. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Demikian pula puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajibnya. Qobliyahnya di bulan Sya'ban. Perbanyak. Misalnya Senin Kamis sudah dapat 8. Tambah Ayyamul Bid 11. Mau lompat-lompat 15 hari. Tapi tidak diambil sepenuhnya karena Rasul berhenti untuk memberi jeda antara puasa sunnah yang beliau lakukan di bulan Sya'ban dengan Ramadan. Ba'diyahnya mana ba'diyahnya? Rasul bersabda, "Man min saumi sita yaum syahri Syawal yukaffiru madiyat." Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal diampuni dosanya 1 tahun. Ini ba'diyah. Walaupun 2 ini sunnah. Sya'ban dan Syawalnya ini sunnah puasa. Tapi jangan lupa Rasul mengatakan afdal aqsaru sunnatan li fardu. Sunnah-sunnah ini menyempurnakan fardu. Maka kalau mau kita ambil itu menyempurnakan fardu Ramadan. Ini amalan pertama di bulan Sya'ban. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban, hadisnya Bukhari. Nomor hadis 1950. Muslimnya 1146. Dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kana yakunu ala saumi min Ramadan faman astaji'u wa afdalu fi Sya'ban. Aisyah mengatakan, aku ini punya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan aku mampu membayarnya di bulan Sya'ban. Maka bulan ini adalah kesempatan bagi mereka-mereka yang punya hutang puasa kemarin. Ada yang mokel gak? Kemarin ada yang mokel? Tidak ada yang batal ya. Kalaupun ada yang mokel batal atau tidak puasa karena sakit atau mungkin karena safar, ini kesempatan. Sebab kalau nabrak lagi sampai Ramadan itu isnain kafarat, 2 dendanya. Apa? Misalnya puasa Ramadan ada hutang, terus tertabrak lagi masuk ke Ramadan berikutnya, 2 bayarnya. Wajib kodok, artinya tetap harus dikodok. Min ayamin ukhor, pada hari yang lain nanti kapan. Plus fidyatun to'amu miskin. Nah jadi kalau utang puasa Ramadan kemarin tuh kok masih belum terbayar nabrak lagi Ramadan, kena 2. Membayar fidyah dan wajib dikodok pada hari berikutnya lagi. Jadi tidak hilang, dengan fidyahnya hilang. Kalau nabrak Ramadan. Dulu masa sekolah pernah mokel enggak? Masa sekolah no? Pernah ya? Wow, dulu kalau masa sekolah mokel bangga. Wah, tadi mokel arek 5 gitu. Mokel arek 6. Kalau saya dulu masa sekolah, demi Allah saya enggak pernah mokel masa sekolah. 1 kali pun enggak pernah mokel. Ada yang tanya, "Masa, Pak?" Iya. Sama sekali. Kok bisa? Bisa enggak tahu poso? Bukan saya belum Islam waktu itu. Jadi waktu sekolah saya belum Islam, jadi tidak pernah mokel. Gimana mokel? Orang poso nggak tahu ya. Nah, saya belum masuk Islam. Nah, maka yang punya hutang ini kesempatan. Sekarang masih tanggal 19 kok, masih ada 10 harian lagi. Kita masih bisa. Mungkin ada hutang Ramadan kemarin atau ada udur syar'i kan, bisa selesaikan. Amalan yang ketiga. Bukhari lagi dan Muslim dari Salamah bin Khalil, karena yu'laku syahru Sya'ban fi syahrul qura. Para sahabat menjadikan bulan Sya'ban ini bulan amalan yang paling memperbanyak interaksi dengan Quran. Nah, jadi ini kesempatan. Bukan nanti hanya waktu Ramadan saja. Sekarang dimulai. Bukan dibaca ya, bukan cuman dibaca, bukan iqra. Tapi diletakkan di surat 29 ayat 45, utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Dikaji, ditadaburi. Bukan balap-balapan katam.
Bukan balap-balapan khatam. Wis khatam piro Mas? Khatam 3, khatam bukan. Tapi utlu. Utlu itu ditadaburi, dikaji, diperhatikan terjemahannya, dilihat kajiannya, lihat tafsirnya. Itu yang Allah inginkan. Bukan sekedar balap-balapan khatam berapa Mas? Khatam 5, khatam bukan. Termasuk nanti Ramadan. Nah, ini amaliyah yang bisa dilakukan di bulan Sa'ban. Yang kelima adalah mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan dengan ilmu-ilmunya. Maka nanti di Ramadan juga ada amalan selain wajibnya puasa, ada tambahan amalan. Yang pertama, menghidupkan sholat malam. Hadis Bukhari nomor 36, mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam. Ramadan ada sholat malam namanya tarawih, tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti hari bulan lain, ya bisanya di Ramadan. Ini mengampuni dosa. Amalan lagi yang kedua adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab, berinteraksi dengan Quran. Amalan yang ketiga, anfiku ma razaqnakum minas shadaqatan, menginfakkan atau mengeluarkan zakat infak sedekah diperbanyak di bulan Ramadan. Kenapa? Hadisnya Muslim nomor hadis 1945. Sebab Allah punya janji lagi untuk Ramadan. Apa janji Allah? Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amya difin. Karena amal ibadah anak cucu Adam di bulan Ramadan ditambahkan Allah 10 sampai 700. Jadi kalau sholat berjamaah berapa? 27. Kalau sendirian 1. Kalau diterima. Wis 1 gak diterima habis ini. Ya, kalau berjamaah dapat jaminan 27. Nah nanti Ramadan ditambah Allah 10. Jadi minimal 270. Maksimalnya sampai kali 700. Infak sodako 1 dinar ditukar 700. Karena Rasul mengatakan man anfiku ambalukum fisabilillah yudha'aful asba'amiyah difin. Siapa yang infak 1 dinar ditukar Allah 700. Dan ini Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 261. Karena masalul latina anfiku fisabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah itu man sab'asabani dijadikan 7. Kullu min sumbilatin mi'atu habah. Setiap 1 tangkai dikasih 100. Jadi 700. Nah untuk Ramadan ditambah lagi sama Allah. Asra amsaliha ila sab'amiyah. Masih ditambah 10 sampai 700. Semua amal-amalan. Nah inilah perbanyak amal salat malam, berinteraksi dengan Quran, infak zakat sedekah, dan di hari 10 terakhir kalau mampu beritikaf di masjid, kalau mampu tidak pulang. Kalaupun tidak bisa menginap, niatkan setiap sholat tarawih, setiap sholat isya itu mau tarawih, niat aja itikaf walaupun tidak sambil menginap. Karena syarat itikaf Rasul mengatakan wal itikaf fil masjid iqamata rakatain. Maka adalah iktikaf bagimu manakala mampu mendirikan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat saja sunnah itu sudah disebut Rasul dengan iktikaf. Apalagi mampu berlebih. Ini amaliyah Sya'ban akhir-akhir sampai dengan Ramadan nanti. Semoga Allah berikan kita semua umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah. Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dimampukan kita melaksanakan ibadah fardu, ibadah sunnah, dan ibadah-ibadah soleh lainnya. Sehingga amalan menjadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Alhamdulillah tidak ada. Oh ada ya. Amalan nifsu Sa'ban masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena ada beberapa perawi yang suka ndak hafal. Ada 2 orang tuh yang suka ndak hafal dan seringkali lupa. Makanya tidak semua sepakat menerimanya. Ada lagi? Ya.
Nah ini tadi ditanyakan. Jadi nifsu Sa'ban itu ada 2 perawi yang suka lupa. Sering kali lupa, hafalannya tidak bagus, sering tidak hafal. Maka tidak semua ulama mensepakatinya. Itu jawaban saya. Nifsu Sa'ban kan? Ya. Karena ada 2 perawi yang suka tidak hafal, sering kali lupa. Maka tidak semua ulama menerima. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.